Horas. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum kita beraktivitas hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini di hari Jumat diambil dari kitab Mazmur pasal 63 ayatnya yang ke-8. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Daud berada di dalam pelarian oleh karena dikejar oleh Saul yang hendak mencabut nyawanya. Di dalam pelariannya, ia tinggal di padang gurun Yehuda. Ia jauh dari Yerusalem, tempat untuk beribadah di dalam bait Allah. Tetapi Daud senantiasa mencari Allah dimanapun ia berada. Walau di dalam pelarian, hatinya terus merindukan kehadiran Allah. Ketika kita membaca di ayatnya yang kedua, ya Allah, engkau adalah Allahku, aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Kerinduan Daud yang terus mencari Allah sampai kepada jiwanya yang rindu, hendak mengatakan kepada kita bahwa tanpa Allah, Daud tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Allah, ia tidak dapat memenangkan setiap pergumulan kehidupannya. Sebagaimana ketika ia menghadapi bangsa Filistin, ia mampu mengalahkan mereka hanya karena pertolongan dari Allah. Itu mengapa Daud harus senantiasa berada dekat dengan Allah. Dan ini juga menjadi pembelajaran kepada kita. Ketika saat ini kita menghadapi berbagai tantangan di pandemi COVID-19 ini, di mana akan diperpanjang kembali, maka kita harus senantiasa mengandalkan Allah di dalam hidup. Kita tidak mengandalkan jabatan kita tidak mengandalkan kekayaan kita, karena itu semua tidak dapat menjamin kita untuk memberikan kesehatan dan kekuatan. Tetapi hanya pertolongan Allah lah yang menjamin kita mendapatkan kemenangan, karena Ia senantiasa menopang dan menolong kita. Allah berjanji di dalam pemazmur, Mazmur pasal 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Allah, maka Ia akan memelihara engkau, dan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Maka ketika kita hidup di dalam kebenaran Allah, mengandalkan Dia, maka Allah akan menunjukkan pertolongannya kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tahu Ia akan menolong, karena tidak ada kuasa di dunia ini yang dapat mengalahkan kuasa Allah. Maka ketika kita mengandalkan Allah, kita di dalam semangat senantiasa oleh karena pengharapan yang teguh. Ibarat Daud mengatakan, sebagaimana di dalam naungan sayap Tuhan, itulah perlindungan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, kalau kita pernah melihat seekor ayam, ketika ia memiliki anak, maka ketika hujan datang, maka ia akan menaruh anak itu di dalam naungan sayapnya, sehingga anaknya itu tidak mendapatkan hujan dan tidak menjadi sakit. Lebih dari itu, pertolongan Allah di dalam sayapnya, sehingga setiap penindasan, setiap pergumulan hidup tidak menjadi akhir bagian hidup kita. Tetapi Allah senantiasa menolong di dalam pemeliharaannya. Terlebih khusus agar keselamatan yang diberikan Kristus kepada kita tidak hilang karena kesetiaan kita kepada Dia. Kita tetap menjadi bagian di dalam kerajaannya. Penulis Ibrani pasal 13 ayat 5 dan ayat 6 mengatakan,
bahwa sekali-kali Allah tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Inilah juga yang dikatakan oleh Daud, bahwa jiwanya senantiasa hanya melekat kepada Allah. Karena pengharapan itu, maka tidak ada kuasa dunia yang akan menghancurkan dia. Dan kiranya ini juga menjadi pembelajaran bagi kita untuk senantiasa di dalam semangat, karena pengharapan Allah akan menolong kita. Mari andalkan Tuhan, mari andalkan Dia menjadi kekuatan di saat kita menghadapi berbagai tantangan. Dan lihatlah, tangannya menolongmu. Lihatlah, Ia menopang engkau. Ia memimpin langkahmu dan engkau akan menang senantiasa di dalam pemeliharaannya dan berada di dalam keselamatan yang Kristus telah berikan kepada kita. Tuhan memberkati dan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, hanya karena anugerah-Mu yang senantiasa menolong kami. Kami mampu berdiri dengan tegak. Tanpa pertolongan-Mu, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami seringkali menjadi bingung, tersesat ketika kami mengandalkan kekuatan yang kami miliki. Tetapi sebagaimana Daud yang terus rindu berada dekat denganmu, biarkanlah kami diajarkan oleh Roh-Mu untuk senantiasa bersekutu denganmu, agar mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Dan dari itu kami senantiasa di dalam semangat untuk melanjutkan kehidupan kami di dalam pengharapan yang hidup. Tuhan yang setia tidak akan pernah meninggalkan kami. Biarlah itu menjadi kekuatan kepada seluruh jemaat-Mu di saat mereka menghadapi berbagai tantangan di dalam pandemi, di dalam sakit, persoalan ekonomi, persoalan keluarga. Tuhan senantiasa menguatkan dan memenangkan mereka melawan setiap pergumulan kehidupan itu. Kami serahkan kehidupan kami hari ini di dalam tangan pengasihan Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai pemberitahuan kepada kita, di minggu yang lalu Warta Jemaat HKBP Sukajadi Pekanbaru mengatakan bahwa kita di dalam minggu ini tanggal 15 Agustus akan melaksanakan ibadah di gereja. Tetapi oleh karena surat edaran Wali Kota Pekanbaru dan juga surat himbauan dari Preses HKBP Distrik 22 Riau, maka ibadah yang seharusnya kita akan laksanakan di dalam gereja mulai tanggal 15 Agustus sampai 22 Agustus kita akan beribadah di dalam rumah masing-masing. Dan panduan ibadah akan diberikan oleh gereja melalui kanal YouTube HKBP Sukajadi Pekanbaru ini. Tuhan menguatkan dan memberkati kita untuk kita senantiasa kuat. Terlebih, mari kita disiplin menjaga protokol kesehatan. Terima kasih.